Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti perkuliahan finansial derivatif dengan lancar. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bandila Tika Divani dan saya sendiri Siti Nur Safatun akan menyampaikan penentuan harga opsi Eropa dengan model binomial. Pendahuluannya, derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada nilai aset yang mendasarinya, seperti saham, komoditas, dan mata uang. Saham merupakan aset yang beresiko sehingga perlu instrumen keuangan yang berfungsi untuk melindungi aset tersebut, yaitu opsi. Banyak model yang telah ditemukan untuk menentukan harga opsi. Model yang paling sederhana adalah model binomial. Model ini digunakan dengan asumsi bahwa pergerakan harga aset hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu harga aset naik atau harga aset turun. Kali ini kami akan mengkaji tentang penentuan harga opsi dengan model binomial khususnya opsi Eropa. Selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada opsi. Opsi adalah kontrak antara writer atau pihak yang menerbitkan opsi dan holder atau pihak yang memegang opsi, yang memberikan hak, bukan kewajiban, kepada holder untuk membeli atau menjual suatu aset pokok dengan suatu harga tertentu dan hak tersebut akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Opsi dikelompokkan menjadi dua kategori utama berdasarkan hak pemilik opsi, yaitu opsi call dan opsi put. Opsi call merupakan opsi untuk membeli, sedangkan opsi put merupakan opsi untuk menjual. Berdasarkan waktu pelaksanaan hak, terdapat dua jenis opsi standar, yaitu opsi Eropa dan opsi Amerika. Opsi Eropa hanya dapat di-exercise pada saat jatuh tempo, sedangkan opsi Amerika dapat di-exercise setiap saat sebelum atau saat jatuh tempo. Untuk opsi call Eropa memberi kesempatan kepada pemiliknya untuk membeli sebuah aset dari writer dengan harga strike price K pada saat maturity time. Misalkan ST harga aset pada saat T. T menyatakan maturity time. Jika ST lebih dari K, maka opsi akan di-exercise dengan keuntungan sebesar ST min K. Jika ST kurang dari sama dengan K, maka opsi tidak akan di-exercise, sehingga nilai payoff dari opsi call Eropa pada saat maturity time adalah max ST min K, 0. Untuk opsi put Eropa memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk menjual sebuah aset kepada writer dengan harga strike price K pada saat maturity time. Misalkan ST harga aset pada saat T. T menyatakan maturity time. Jika ST kurang dari K, maka opsi akan di-exercise dengan keuntungan sebesar K min ST. Jika ST lebih dari sama dengan K, maka opsi tidak akan di-exercise sehingga nilai payoff dari opsi put Eropa pada saat maturity time adalah max K min ST, 0. Yang kedua ada model binomial untuk menentukan harga opsi Eropa. Model ini berangkat dari suatu model pergerakan harga aset yang sederhana. Selang waktunya yaitu 0 sampai T, dibagi menjadi N sub selang yang sama panjang dengan titik-titik bagi. 0 sama dengan T0 kurang dari T1, T1 kurang dari T2, T2 kurang dari T3, sampai kurang dari Tn sama dengan T. Dengan TI sama dengan I delta T. I di sini yaitu 0, 1, 2, 3, sampai N. Delta T sama dengan T besar per N. T besar yaitu maturity time yang sudah dijelaskan di awal tadi. Dan SI sama dengan STI, harga aset pada saat TI.
Harga aset dapat bergerak naik dengan faktor sebesar U dan dapat bergerak turun dengan faktor sebesar D. Selanjutnya asumsi. Yang pertama, dalam selang waktu delta T, harga aset dapat naik atau turun, yaitu dari S menjadi SU atau dari S menjadi SD, dengan 0 kurang dari D, kurang dari 1, dan kurang dari U. 2. Peluang harga aset naik atau P naik sama dengan P, dan peluang harga aset turun, P turun sama dengan 1 min P. Yang ketiga, ekspektasi return harga aset besarnya sama dengan risk-free interest rate atau R, sehingga untuk harga saham S yang bergerak secara acak dari SI pada saat TI menjadi SI plus 1. Ini berarti SI plus 1 sama dengan SI E pangkat R delta T. Selanjutnya metode binomial. Untuk opsi call Eropanya dicari dengan rumus CJN sama dengan max XJN min K, 0 dengan J-nya 0 sampai N. Untuk opsi put Eropanya dicari dengan rumus PUJN sama dengan max K min SJN, 0 dengan J-nya 0 sampai N. Metode binomial kombinatorik. Untuk opsi call Eropa dapat dicari dengan rumus yang atas atau yang C sama dengan E pangkat N R delta T dikalikan sigma J 0 sampai N PJ max SJ min K, 0. Dan untuk opsi put error-nya dapat dicari dengan rumus PU yang atas atau PU sama dengan E pangkat NR delta T dikalikan sigma J 0 sampai N PJ max K min SJ, 0. Simulasi penentuan harga opsi Eropa dengan model binomial. Misalkan harga aset awal atau S0 sama dengan 150. Maturity time-nya atau T sama dengan 0,25, strike price-nya atau K sama dengan 145, volatility sama dengan 0,5, interest rate-nya atau R sama dengan 0,07, dan banyaknya langkah atau N sama dengan 10. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel. Pada model binomial, opsi call-nya 18,6178 dan untuk opsi put-nya 11,1024. Untuk metode binomial kombinatorik, opsi call-nya 18,6178 dan opsi put-nya 11,1024. Rumus Black-Scholes, opsi call-nya diperoleh 18,6101 dan opsi put-nya 11,0947. Dari tabel dapat dilihat bahwa opsi Eropa dengan model binomial konvergen ke arah opsi menurut rumus Black-Scholes. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, harga opsi Eropa dapat ditentukan dengan menggunakan model binomial. Yang kedua, penentuan harga opsi Eropa dengan model binomial terbagi atas dua model, yaitu model binomial dan model binomial kombinatorik. Yang ketiga, harga opsi Eropa dengan model binomial konvergen ke harga opsi menurut rumus Black-Scholes. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.